Shalom, jumpa lagi dengan kita Mesbah Keluarga GBI Gihon Ren 12 Pekanbaru. Biarlah kita semua dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kita akan mulai Mesbah Keluarga kita pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini kami semua dalam keadaan baik saja Tuhan. Kami mau menghadap tataman yang kudus Tuhan dalam mesbah keluarga ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami semuanya mengalami hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata atas setiap tempat kami dimanapun kami berada. Bersemayamlah Engkau Tuhan Yesus atas pujian kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami dalam mesbah keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Engkau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, haleluya Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab bulan ini, sebab bulan, katakan sebab tahun ini, sebab tahun, sebab saat ini, sebab saat ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu. Oh ya Rama Lama Sandana Lama Lama ya, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Bapa. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Engkau Allah yang peduli atas dan hidup kami. Kasih-Mu melimpah Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabba Sakadara Bala 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 ya percaya rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, haleluya. Yesus, ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, rahmat-Mu yang berlimpah-limpah dalam setiap hidup kami.
kami bangun Tuhan dari tidur kami, dan kami bangkit dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang datangnya dari Tuhan nyata atas hamba-Mu, sehingga firman yang ditabur ya Tuhan, biar benar-benar dari Roh Kudus, dan firman itu berakar bertumbuh bagi setiap kami yang mendengar firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dalam nama Yesus. Betapa luar biasanya kita hari-hari ini tuntunan Tuhan melalui gembala pembina kita, melalui gembala rayon kita. Itu tema kita tahun ini adalah bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Dan kita tahu ayatnya itu yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-14. Saya percaya Bapak Ibu dalam nama Yesus. Kenapa kita hari-hari ini diingatkan untuk bangkit dan menjadi pemenang? Karena kita melihat bahwa dunia hari-hari ini terjadi kegelapan, goncangan, tekanan di mana-mana. Oleh karena itu kita dituntun Tuhan melalui gembala pembina, melalui gembala rayon kita, agar kita bangun dari tidur kita dan bangkit dari antara orang mati. Amin. Artinya kita harus lebih berjaga-jaga. Kita harus meningkatkan kualitas daripada iman kita. Amin. Sehingga kita tidak mati di antara orang mati. Tapi walaupun di sekeliling kita banyak kematian-kematian rohani, tetapi kita bangkit, iman kita bangkit. Kita tetap bangun dari setiap tidur-tidur kita. Bagaimana caranya agar ini juga bisa kita lebih untuk bangun dan bangkit? Agar kita menjadi pemenang. Yaitu kita bisa melakukannya, pertama adalah dengan saat teduh yang kontinu, konsisten, Amin. yang senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu dalam nama Yesus, dalam mesbah keluarga, kita selalu diingatkan untuk membangun suatu mesbah agar keluarga ini menjadi keluarga yang kuat, yang berdampak bagi lingkungan dan bagi gereja. Kenapa perlu saat teduh Bapak Ibu dalam nama Yesus? Di saat teduh, pertama kali kita memulai sebelum hari-hari kita lalui, yaitu menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 5 ayat kedua dan ketiga, di situ Daud berkata, indahkanlah keluh kesahku. Berarti orang yang tidak saat teduh, orang yang tidak memulai penyembahan pujian, maka dia berkeluh kesah. Maka dia banyak masalah-masalah yang dia hadapi dan bersungut-sungut. Bukankah bersungut-sungut, bukankah orang yang lemah berkeluh kesah adalah dunia orang mati? Oleh karena itu ketika kita memulai penyembahan pagi, mulai mendeklarasikan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan masuk dalam hadirat Tuhan, adalah iman kita bangkit. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sudah memulai dengan Tuhan. Sehingga kita percaya sepanjang hari itu, kehidupan kita adalah kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Kehidupan kita adalah kehidupan yang hidup, yang dituntun oleh Roh, sehingga kita tidak mati lagi, tapi kita hidup. Oleh karena itu, bagaimana agar kita konsisten, perlu suatu komitmen bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, bangun mesbah. Kita bisa melihat di dalam kisah Rut, yaitu sebuah keluarga, yaitu keluarga Elimelek, ketika dia terjadi kelaparan di Betlehem pada saat itu, dan dia dibawanya keluarganya ke Moab. Dan Elimelek
tidak membangun mezbah. Sehingga apa yang terjadi? Di tanah Moab, Elimelek meninggal. Anaknya Mahlon dan Kliwon meninggal. Artinya saudaraku dalam nama Yesus, ketika kita tidak membangun mezbah, kita mengandalkan kekuatan kita, maka kehidupan kita mati. Tapi kita lihat, Abraham membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Yakub membangun mezbah. Sehingga kehidupan Abraham, Ishak, Yakub adalah kehidupan yang hidup, kehidupan yang tidak mati. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita orang yang percaya, kita harus bangun mezbah dimanapun kita berada. Sehingga kehidupan itu menjadi hidup dalam setiap hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu mari perkatakan firman Tuhan. Sesering mungkinlah membaca firman. Bukankah kita dituntun hari-hari ini dari gereja 10 pasal minimal setiap hari. Dan jangan kita cuma membaca firman, tapi merenungkannya. Dan firman Tuhan menjadi firman iman. Kita imani firman itu, perkatakan, imani dan lakukan Bapak Ibu. Maka dia akan menghidupi kita. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika kita memperkatakan firman, bukankah Allah itu senantiasa di dalam hidup kita? Amen. Dan kita menjadi Allah-Allah kecil yang membuat mujizat-mujizat, yang menghidupkan kehidupan orang mati, membangunkan orang-orang yang tidur. Amen. Mari Bapak Ibu dalam nama Yesus. Pertama tadi, agar kita bangun dari tidur kita, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya dan menjadi pemenang. Jangan sesekali tinggalkan mezbah pagi. Saat teduh harus konsisten. Dan yang kedua Bapak Ibu, bangun mezbah dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, perkatakan firman. Banyak baca firman dan renungkan firman Tuhan menjadi firman iman dalam hidup kita. Maka kita menjadi bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Roh Kudus menginsafkan kami. Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami yang berbeban berat, kami yang mengalami tekanan proses, kami yang sakit, kami yang lemah. Ketika kami membaca firman, Engkau berfirman kami disembuhkan, maka kami akan sembuh. Ketika kami membaca firman-Mu, Allah kami akan mencukupi segala kebutuhan kami. Maka hari-hari ini Bapak Ibu dalam nama Yesus, fakta di dalam hidupmu kekurangan, tetapi percayalah, janji dan firman Tuhan, Dia akan mencukupi segala kebutuhan. Perkatakanlah firman Tuhan, bangunlah mezbah dan cari hubungan intim bersama Tuhan di sepanjang hidup saudara. Dimanapun kita berada saat ini, mari terus menyembah Tuhan. Mari terus komitmen bersama-sama dengan Tuhan, agar kita bangun dari tidur kita, agar kita bangkit dari antara orang mati, dan kita menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu dalam nama Yesus, sebelum kita mengakhiri acara kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.